Assalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Rasulullah Al-Qa'im bi hududillah Ma'abu'atillah wa barakillah Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna billah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatimihi wa sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi Aba'ad laqad ta'ala billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh Wa'iddat lil muttaqin. Sadaqallahu. Hadirin karamun, para asatidz, para hadirat, para sesepuh demi sepuh. Juga di sini ada Hilal Geram, Ustaz Hamid Naswari, Bapak Haji Manka, Ustaz Samsudin, Saudari Hilal Geram, Ustaz Asyik Amin, Radha'allahu Bidul Umri, juga Hilal Geram. Saudara kita, guru kita juga Saudara Agus Salim, Allah semoga beliau semua pada panjang umur, manfaat ilmu, berkah rezekinya, juga mudah-mudahan senantiasa yang keberkahannya bisa selalu membimbing kita membawa keberkahan dalam mensyiarkan yaitu masing-masing. Juga yang saya hormati para sesepuh Abu Ustaz Ketua Musyawarah Al-Ikhlas PKM beserta jajarannya, juga Ketua RT, Bapak RW yang hadir, Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalam yang paling baik dibagi yang berbahagia ini selain kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehingga di pagi ini kita bisa berjamaah. Mudah-mudahan mengawali kegiatan kita di hari yang keempat di bulan Rajab, senantiasa Allah panjangkan umur kita, sehatkan jasmani dan rohani kita, diberikan istiqomah hidup kita, andaikan Allah memanggil mudah-mudahan husnul khatimah di akhirat kelak syafaat Rasulullah kita terima. Salawat dan salam semoga tercurah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di pagi yang berbahagia ini dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dijadikan umatnya yang istiqomah dan mudah-mudahan senantiasa husnul khatimah. Hadirin Allah, di pagi yang berbahagia ini tepatnya tanggal 4 di bulan Rajab dan 4 bulan di bulan Januari tahun 2020. Mari kita sama-sama sejenak untuk mengintrospeksi diri. Pergantian hari, bergantinya bulan, pun bergulirnya tahun, hakikatnya umur kita dikurangi, jumlahnya ditambah. Ini yang sekarang usianya 62 tahun, berarti tambah 1, 63. Kalau umurnya 70, berarti tinggal 7 tahun lagi. Ya. Kalau umurnya 65, berarti tinggal 2 tahun lagi. Kalau umurnya 63, tinggal hitung bulan dong. Ya, hitung bulan. Ya pokoknya 63 standar Nabi aja ya. Jadi kita pergantian tahun ini, ya, bersyukurlah kepada Allah kalau Allah masih memberikan kesempatan, terutama bisa menghirup udara segar di tahun ini. Ya, jadi kita umur ini ditambah jumlahnya, hakikatnya dikurangi. Cuma kita semua kadang tahu berapa finishnya. Ya, apa kita 80, 90, 100, 70, apa jangan-jangan cuma 50 tahun yang sekarang masih di bawah 50. Itu adalah hak prerogatif Allah, masih misterius problem, nggak ada yang tahu. Ya,
maupun panjang maupun pendek umur, yang penting Allah memberikan kekuatan iman Islam, insya Allah. Hadirin Allah, dengan kita mensyukuri umur kita, pada khususnya di tahun yang baru ini, bulan yang baru, Rajab pada khususnya identik tahun baru dengan bulan baru Rajab. Ya, Rajab itu disebut di dalam sebuah keterangan Ar-Rajab Syahrullahil Azam. Ya, kita nggak usah terlalu banyak membahas tahun baru. Ya, intinya umur yang sisa ini mari gunakan di bulan Rajab semaksimal mungkin. Hadirin Allah, Allah Subhanahu berfirman di dalam surah Al-Imran 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum ila akhir ayat. Kata Allah dalam ayat ini menjelaskan, segeralah kamu menuju ampunan Allah. Kalau di dalam surat Al-Hadid bahasanya sabiqu ila maghfirah. Berlombalah kamu semua dalam menuju ampunan Allah. Artinya ketika datang bulan Rajab ini, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah bertaubat, berzikir. Terlebih dalam pergantian tahun itu bukan untuk berpesta pora, lupa diri, lupa Allah, lupa mati. Banyak-banyaklah beristighfar. Ya, jadi bulan Rajab ini kondisikan banyaklah istighfar. Sehingga bulan Rajab ini ada doa yang spesifikasi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Dan sama nggak ada doa gitu? Allahumma barik lana fi Syawal, nggak ada. Doa cuma hanya ada di bulan Rajab. Ya, maka bulan Rajab ini kondisikan untuk banyak beristighfar. Terlebih umur kita sudah dikurangi lagi oleh Allah. Banyak-banyaklah bertaubat. Ya, maka kata Allah dalam ayat tadi disebutkan, segeralah, berlombalah dalam apa? Menuju ampunan Allah. Berlomba dalam menuju ampunan Allah, satu-satunya jalan hanya beristighfar dan bertaubat. Ya, dan bulan ini banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimuat Ar-Rajab Syahrul Istighfar. Rajab ini bulan hanya untuk istighfar, artinya banyak untuk bertaubat menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini kita koreksi diri kita, introspeksi juga, evaluasi. Ya Allah, Rajab sudah sampai 1 bulan ke depan. Pasti kalau banyak umur Ramadan tiba. Tahun kemarin punya dosa, puasa 2 hari batal, mumpung bulan Rajab saatnya untuk bayar utang. Allah Ramadan. Ya, maka di dalam kitab Durratun Nasihin, ya, Imam Mawardi di dalam kitab Iqna menjelaskan yustahabu saumul li syahri Rajab. Kata Imam Mawardi demikian di dalam kitab Iqna, disunahkan bagi orang-orang yang merasakan hidup di bulan Rajab, yustahabu saum, disunahkan berpuasa. Banyak-banyaklah berpuasa, puasa sunnah. Ya, apalagi kalau kita lihat fadilah saum di bulan Rajab, Masya Allah luar biasa. Tanggal 1 saja, ya, tapi kita bukan karena fadilah, karena Allah. Ya, man shoma awal Rajab yukafir salah satu sana. Orang yang saum tanggal 1 Rajab tuh kemarin hari Rabu, Allah akan hapuskan dosanya 3 tahun. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Yang puasa, yang kagak puasa kagak alhamdulillah. Yang puasa alhamdulillah, berarti dapat ampunan Allah 3 tahun. Ya, insya Allah jamaah wasilah subuh kagak ketinggalan. Ya,
pada saum semua jam saum, yang enggak masih ada kesempatan. Ya, alhamdulillah. Hari ini sudah niat saum, tapi ada gorengan ya makan aja. Niatnya dua, ya niat puasa sudah dapat, ya Irhalus sudur menyediakan yang bakal kita makan, insya Allah punya pahala juga. Jadi dua keuntungan hari ini, alhamdulillah. Itulah pentingnya kita. Bulan Rajab ini bulan istighfar, sehingga ada doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi kita punya visi dan punya misi, harapan ke depan. Ya Allah, bulan Rajab sudah tiba, berkahi ya Allah. Dan bulan Sya'ban pula, andaikan kau memanjangkan umur ya Allah, balighna Ramadan, sampaikan umurku ini ke bulan Ramadan. Ini bulan Rajab. Dan bulan Rajab berkahnya bukan hanya dari saum saja. Beberapa unsur keberkahan dari ibadah sunnahnya, baik salatnya, saumnya, saum sunnah, salat sunnah, sedekah sunnah, ibadah-ibadah yang lainnya, zikirnya, Allah akan yudha'afuhu mudha'afatan, akan melipat gandakan. Kalau di hari-hari biasa 1 berbanding 10 pahalanya, kita berangkat mau sholat, mau berjamaah, mau wasilah subuh, 1 langkah, ya 1 kali 10 kali 7 kali 100. Oh, akan berangkat dari Pondok Ranggon ke sini, ya dari Gang Serut sampai sini jalan kaki, jangan pakai motor. Kenapa? Yang dihitung langkahnya, bukan putaran bannya. Tuh Haji, ya kan terpulang jalan kaki aja dah. Motornya taruh, besok ambil baru gitu. Hilang dari motor. Itu ya. Enggak begitu juga. Di bulan Rajab itu berkah salat sunnahnya, berkah berjamaah, dari per langkah dihitung. Kita pagi-pagi mau salat Jumat, mau salat berjamaah subuh, 1 langkahnya itu dihitung sama dengan 1 rakaat salat sunnah. Ya baca keterangannya, walaupun barangkali ini agak doif dikit, ya ini motivasi untuk ibadah, memperkuat dan kita supaya semangat ibadah kita. Ya, artinya dalam kitab Durratun Nasir dibuat jelas banget di situ. 1 langkah sama dengan 1 rakaat salat sunnah. Nah kalau 100 langkah dari rumah sampai sini, sudah 100 rakaat salat malam ini. Boro-boro witir gak tinggal. Tuh, tahajud juga tinggalan. Tuh, tapi dengan bulan Rajab ini berkah dan keutamaannya bulan Rajab, dari segi langkah saja sudah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Alhamdulillah. Itu baru dari sholat, belum lagi dari sedekah yang lainnya, belum dari bacaannya, belum salawatnya, belum istighfarnya. Tuh, bahkan di dalam hadis Nabi jelas mengatakan istighfar alidunum kamala dan barlah. Barang siapa yang bertobat dari 1 dosa, ingat dulu ya Allah, 10 tahun yang lalu pernah meninggalkan sholat. Ya Allah, dulu pernah kita menyinggung perasaan orang. Ya Allah, dulu pernah nyakitin orang. Bertaubatlah kepada Allah. Andaikan ada orang pernah disakiti, kita minta maaf, maka taubat dari 1 dosa. Nabi bersabda, kama la jadba'u, sama dengan tidak punya dosa. Artinya dosanya dihapuskan oleh Allah. Alhamdulillah. Maka bulan ini perbanyaklah istighfar, baik dengan kalimat ucapan astagfirullah atau dengan perbuatan. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah
istighfar yang kita berjamaahkan dicatat oleh Allah sebagai bagian dari taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka pulang dari sini, di jalan, di rumah, dimanapun kita berada, jangan terlepas tiada waktu tanpa istighfar. Begitu ya. Atau di dalam bulan Rajab ini bukan istighfar aja, ada bacaan yang spesifikasi. Ada bacaan harian, bulanan. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Minimal 100 setiap hari kita baca. Ya, ini yang dianjurkan oleh para ulama-ulama salafus saleh, orang tua kita, guru-guru kita, ya, yang bersanad kesananya dari para sahabat dan bermuara di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Rajab, berkah dari bacaannya, ya, dengan istighfarnya, dengan kita bertaubatnya. Ada bacaan setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 11, ya. Subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hayyul qayyum. Ini wirid kita baca setiap saat. Minimal setiap hari 100 kita baca. Mumpung di bulan Rajab. Jadi kalau di bulan lain itu nggak boleh dibaca. Bukannya boleh dibaca, silahkan saja kapan, dimanapun, siapapun kita, kalimat itu baca. Tapi utamanya di bulan Rajab, bacaan khusus di awal bulan Rajab. Aurat yang diajarkan oleh para ulama salafus saleh. Ya, subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hayyul qayyum. Atau bacaan zikir yang tadi, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya, artinya ya Allah ampunilah dosaku, warhamni ya Allah sayangilah aku, wa tub alayya ya Allah terimalah dan taubatku, wa tub alayya ai iqbalu taubati ya Allah. Bahasanya begitu. Ya, jadi kalimat ini banyak kalimat-kalimat yang mudofnya dibuang. Ada mudofnya mudof ilaih Allah. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi ighfir ya Rabb, ya, irham ya Rabb, ya, iqbal taubati ya Rabb. Asal bahasanya begitu. Cuma ya di dalam redaksinya dibaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Maka di dalam doanya, ya Allah, ya, ampuni dosaku, ya Allah sayangilah aku, ya Allah terimalah taubatku. Jadi bulan ini baca setiap saat. Insyaallah Rajab Syahrullahil Azam. Bulan Rajab dijuluki oleh Allah bulan yang tuli. Kenapa tuli? Ya, karena ri'anal kiramal katibin yudha'afahu, malaikat pencatat amal baik melipat gandakan pahalanya. Andaikan kita hari ini, minggu ini silaturahimnya cuma wasilah subuh Sabtu doang, maka Sabtu ini beda dengan Sabtu sebelumnya dan sesudahnya. Itu kiramal katibin mencatat, wah ini dari Kang Salamun cuma 2 orang, dari muncul cuma 3 orang. Tanggal 4 bulan Rajab pahalanya dilipat gandakan 1 kali 10 kali 7 kali 100 langkahnya. Ya, jadi bulan Rajab ini diistimewakan oleh Allah ibadahnya, sehingga disebut bahasanya Rajab Syahrullahil Azam. Li'anna kiramal katibin, malaikat pencatat amal baik itu melipat gandakan, wallahu yudhi'u liman yasha. Bahasa Al-Qur'annya, Allah akan melipat gandakan sekehendak Allah. Oh, maka mumpung bulan Rajab, perbanyaklah berbuat amal saleh. Ya, bahasanya tadi wasari'u bil amal, sarayahil sari'u, segeralah kamu semua, enggak dibeda-bedakan. Laki, perempuan, tua, muda, ya. Itu siagul am kalau bahasa ilmu nahwunya. Itu sangat menunjukkan kepada umum, silakan segeralah di bulan ini, mumpung belum datang bulan Sya'ban, mumpung Ramadan masih jauh, bulan Rajab ini segera
fastabiqul khairat, berlomba dalam berbuat kebaikan. Dalam ayat yang 135 dijawab lagi oleh Allah, Ustaz, kan saya banyak banget dosa, ya gak kehitung lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Jangan pesimis. Allah menjawab dalam ayat yang selanjutnya, wa iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidunubi. Allah Maha Pemurah. Tuh, Allah Maha Bijak, Pemaaf. Sebanyak apapun dosa kita, segede gunung, gede barangkali lebih gede lagi dah, sebesar gunung Uhud, lebih besar lagi. Andaikan dosa itu lebih banyak daripada buih yang di lautan, lebih banyak lagi dosa kita. Tapi bulan Rajab kembali bertaubat, berzikir kepada Allah, ya, bahasanya wa idza fa'alu fahishatan, ketika kamu pernah berbuat kejahatan, fahisyah, au dzalamu, atau berbuat zalim, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, apa kata Allah? Zakarullah, ingat, kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan cara apa? Bertaubat, berzikir, bertasbih, beristighfar. Banyak solusi. Sehingga kata Allah, wa idza balagati ruhul hulqum, andaikan ruh kamu belum sampai tenggorokan, malam yugorgir. Dalam tafsiran itu kan, ruh sebelum sampai tenggorokan sedang sakaratul maut. Udah sakarat, baru ingat, ya Allah saya mau bertobat kepada Allah. Napas tinggal satu lagi, sudah di tenggorokan, tinggal narik sekaligus, taubatmu udah ditutup, istighfarmu udah sia-sia, ya, tidak lagi diterima saat ini, pintu tobat sudah tertutup. Kenapa? Ruh sudah sampai tenggorokan. Wa idza balagati ruhul hulqum wa antum hina idil tamdurun. Kata Allah, ketika ruh sudah sampai tenggorokan, wa antum hina idil tamdurun, yang dilihatkan kemana? Ai hina id yandur ila zannah wa nar. Ya, hina ini itu kan tanwinnya tanwin muqabalah. Digantikan ketika seseorang sedang sakaratul maut, mata sudah mendelik, kuping sudah ditutup, mulut tidak bisa berbicara, ya, yang dilihatkan cuma dua, karomda surga dan neraka. Allah lihatkan anaknya menangis, baca yasin, baca tahlil, zikir, temannya pada doa semua, sementara dia sedang sakaratul maut. Yang dilihatkan bukan mobil yang mewah, ya, bukan duit yang bertumpuk, bukan anak yang disayang, tapi apa? Dilihat di depan ada dua jendela, surga dan neraka. Andaikan ini ahli ibadah, orang rajin berbuat amal saleh, gemar bertaubat, beristighfar kepada Allah, bertasbih setiap saat, malaikat maut melihatkan, wahai bulan, lihat tempat dudukmu, pintu surga menanti, bidadari sudah menjemputmu. Ayo kita berangkat saat ini. Keluarga, harta, pangkat, jabatan jangan dihiraukan, tinggalkanlah itu semua. Pintu surga sudah menanti. Alhamdulillah. Maka kalau kita banyak beristighfar, bertobat, ahli ibadah, sakaratul maut datang kapanpun, pintu surga dilihatkan kepada orang-orang yang sekarat. Maka orang yang sedang sekarat itu jangan diajak ngomong dunia, ya. Bapaknya lagi sekarat, udah pes-pesan, tinggal melepaskan nyawa terakhir. Anak yang pertama, Mbak, jangan berat-berat, mobil yang Alphard buat saya aja dah. Anak yang kedua, rumah buat saya, tabungan buat saya. Jangan cerita tentang itu. Berikanlah dorongan dan motivasi. Allah, 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 la ilaha illallah. Kalau saya kepada orang tua sedang sakaratul maut, lakinu mautakum, talkinkan, bacakan la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Ya, sehingga Nabi menyampaikan di dalam
dalam hadisnya, man akhiru kalami bila ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri ucapannya pas akhir la ilaha illallah, ditutup nyawanya oleh Allah, dakhalal jannah, dijamin oleh Nabi masuk surga. Kenapa? Karena diakhiri dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Maka kita mohon kepada Allah agar istiqomah dan husnul khotimah itu supaya ketika meninggal ada di dalam ridho dan maghfirah Allah. Sebaliknya, kalau orang bukan ahli ibadah, dia selalu berbuat jahat, maksiat, lupa kepada taubat, lupa mati, lupa akhirat, saat sakaratul maut dilihatkan oleh malaikat, oleh Allah sebelah kiri, wahai fulan, kamu hidup sekian puluh tahun, lupa segala-galanya, orang-orang ingat kubur, ingat mati, nih tempat tinggalmu. Apa? Pintu neraka terbuka, api yang bergejolak, kata malaikat, itulah tempat tinggalmu. Karena kamu waktu di dunia tidak pernah beriman ke sana dan tidak pernah mempersiapkan untuk adanya itu. Apa yang dirasakan? Dalam kitab Daqaiqul Ahbar dijelaskan, ketika ruh dicabut bagi orang-orang yang tidak punya amal soleh, tidak mempersiapkan akan kematian, tidak percaya akan adanya kubur dan akhirat, sakitnya dicabut nyawa itu 1000 kali dari sakitnya ketika kita disayat-sayat badan kita. Kita jangankan disayat-sayat badan kita, ketusuk paku aja, Masya Allah sakitnya luar biasa. Kebelet tangan kita dengan pisau, sakit luar biasa. 1000 kali itu sakitnya, dicabut nyawa. Dan saat sakaratul maut, saking takutnya oleh pencabut nyawa, banyak orang yang mendelik saat dicabut nyawa. Kenapa? Sudah persiapan tidak ada, dicabut nyawa sakit, melihat tempat tinggal yang akan dia isi api neraka. Nah inilah Rajab, introspeksi diri kita. Sebanyak apa taubat kita, istighfar kita, amal soleh kita. Apa kita masih seperti tahun kemarin? Ya, konsepnya pergantian tahun itu kan, man kana yaumu khairun min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin dan tahun kemarin, dia beruntung. Tahun 2024 tahajudnya cuma 2 rakaat, sekarang 2 rakaat juga dia rugi. Apalagi ketinggalan. Oh, sama saja udah rugi. Kalau dia ketinggalan, maka dia tertipu, kata Nabi. Tahun kemarin duhanya sampai 10 rakaat, 12 rakaat. Sekarang tinggal 2 pun kagak. Dia adalah orang yang tertipu. Dalam pergantian tahun, mari tingkatkan kualitas iman, amal saleh. Terlebih di bulan Rajab ini, dengan istighfar, taubat, zikir, tasbih, agar kita kapanpun pulang menuju rahmat Allah ada di dalam kondisi ridho dan maghfirah Allah. Insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Hadirin rahmatullah jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Taala. Di pagi yang berbahagia ini, ngaji mau usah lama-lama, 10 menit cukup dah. Yang penting dibawa pulang, gitu ya. Kalau banyak-banyak sampai 1 jam kan lupa lagi. Nah, apa tadi ngaji? Tahu lupa lagi, ya. Jadi itu sedikit aja dibawa. Bulan ini Rajab, banyak istighfar dah. Nanti ada emaknya nanya di rumah, nanti ngaji dapat apa? Dapat pakuan, alhamdulillah. Bukan
nih? Ya. Oh, suruh istighfar, Ustaz, Rajab nih udah puasa belum? Belum makan, udah niat puasa aja dah. Ya, kalau di rumah banyak tuh pas nyampe ke rumah ditanya dapat apa? Dapat taubat, dapat istighfar. Udah makan belum? Belum, karena kagak ada kopi, kagak ada teh. Ya alhamdulillah nih kagak ada disuruh, alhamdulillah kita niat puasa aja. Kan Nabi begitu mengajarkan. Ya, ketika Rasulullah SAW keluar pulang dari masjid menuju ke rumah, ya assalamualaikum ya Khumairah. Assalamualaikum, wahai istriku yang cantik, adakah hari ini makanan? Istri menjawab dengan bijak, ya Rasulullah, kebetulan hari ini kayaknya sih piring kosong. Dilihat ke dapur, kagak ada teh, kagak ada kopi, kagak ada susu. Nabi jawabannya apa? Alhamdulillah, hari ini saya mau berpuasa. Ada jemaah masih Rasul begitu? Boro-boro, ya pulang dari musola rumah, kagak ada teh, serba ditendang, ngapain aja lo di rumah, bikin kopi ke, ngeteh kan, udah tahu kan tadi kagak ada kopi, ngasihnya si uduk ke, kagak ada duit, malah ngambek. Bukan seperti Nabi. Jamaah usia subuh, suri itu rada yang pertama. Nabi mengajarkan, ketika pulang dari musola, dari masjid, dari manapun, andai kan tidak ada apa-apa, apalagi jawabkan seperti itu, tanggung bulan Pak, kagak ada apa-apa, warung tutup, emang kagak ada belinya. Itu jawabannya, alhamdulillah, saya mau puasa pagi ini. Kayaknya Pak Haji Dodi begitu terus ya. Nah, mari kita carakan itu semua dengan banyak beristighfar, bertaubat, bertasbih, terutama doa Rajab tadi, Allahumma barik lana ya Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, selalu baca setiap saat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca setiap hari minimal 100. Ya, subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hayyul qayyum. Baca setiap hari minimal 100. Insya Allah berkah Rajab, berkah umur kita, berkah rezeki, berkah ilmu, Allah akan menyampaikan berkah syafaat. Mudah-mudahan panjang umur, balik dina Ramadan sampai umur kita ke bulan Ramadan. Insya Allah. Hadir Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, dan juga mudah-mudahan di bulan Rajab yang berbahagia ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah SWT, panjang umur kita, istiqomah hidup kita, husnul khatimah mati kita. Mudah-mudahan tahun 2025 ini Allah jadikan tahun keberuntungan, menjadi orang-orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli majlis taklim, ahli mensyiarkan agamanya Allah. Wa may yu'azzim sya'airillah fa huwa min taqwal qulub. Allah sudah berjanji, barang siapa yang mensyiarkan agama Allah, maka min taqwal qulub, bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam hatinya. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Ini saja yang dapat sampaikan. Kurang lebih maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu panjangnya ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Semoga kita dapat mengamalkannya sehari-hari, apalagi di bulan Rajab ini yang begitu agung, yang begitu suci. Mari kita isi dengan penuh kebaikan, dan marilah kita tutup daripada acara salat subuh ini dengan doa yang insya Allah disampaikan oleh guru kita kepada Ustadz Hafizin. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.